Insinyur Qesyar Sarjana Ekonomi atau yang biasa disapa Qesyar Sharofi lahir di Pandan Agung, Oku Timur, 12 Juni 1971. Suami dari Evi Susanti ini sudah 24 tahun malang melintang terjun ke dunia bisnis. Dari kecil, ia sudah tertarik berwirausaha karena tidak mau merepotkan orang tua. Ia memilih kuliah sambil berdagang agar bisa membiayai kuliahnya sendiri. Karena hobinya mengkoleksi batu akik, ia pun didapuk sebagai Presiden Sriwijaya Gemstone Community. Qesyar Sharofi juga merupakan Direktur Utama dari PT Sriwijaya Gria Cemerlang. Pemirsa, inilah Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Wima. Wima ganggu. Iya, nggak apa-apa, siap. Sibuk kayaknya Kak hari ini Kak? Alhamdulillah ada kegiatan, walaupun tidak terlalu sibuk. Kalau tidak ada kegiatannya sesibuk ini, gimana ada kegiatannya ya? Ini hal yang biasa bagi saya tiap hari. Oh, jadi walaupun sudah menghandle sekian banyak pekerjaan, tapi tetap sentuhan ke hal-hal dasar itu tetap langsung Kak Qesyar. Karena saya mulai dari nol, jadi saya harus tahu semua detail pekerjaan, baik di kantor maupun di lapangan. Waduh, kalau berbicara mengenai detail pekerjaan, sudah 24 tahun ya Kak Qesyar ya, sudah malang melintang di dunia. Katakanlah properti, bisnis properti, kemudian kontraktor juga, kemudian juga akhirnya menjadi developer. Itu seperti apa sih ceritanya? Oh ya, dulu tahun 96-97 saya itu dari Pulau Bintan pulang ke Palembang, tujuannya mengabdi kepada orang tua, membantu orang tua bekerja gitu, membantu ke ekonomi orang tua dan lain sebagainya. Saya pertama terjun itu di bidang kontraktor dulu. Di kontraktor saya itu tadi hampir 24 tahun saya dari kontraktor. Tapi lama-kelamaan sepertinya memang harus bergeser. Yang selama ini di kontraktor bergeser-geser, saya mulai dari 5-6 tahun yang lalu udah bergeser ke perumahan. Dari tahun 2010 saya sudah mulai membangun rumah bagi pedagang kaki lima. Dulu ada pedagang-pedagang pasar 16, dulu ada saya bangun rumah untuk mereka. Dan alhamdulillah 3 tahun belakang ini saya betul-betul fokus kontraktor, sementara saya tinggalkan dulu. Saya sekarang fokus di perumahan, khususnya rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Baik, kalau sudah menjajal beberapa katakanlah bidang seni seperti itu ya, bidang pekerjaan, yang paling mengasihkan menurut Kak Qesyar sendiri apa? Mungkin bisa bergeser sekalian melihat rumah-rumah yang saat ini sedang on proses nih tampaknya. Saya lihat kalau di perumahan ini kita lebih independen, karena kita menciptakan lapangan kerja sendiri, menciptakan pasar sendiri. Jadi tidak seperti di proyek-proyek ini kontraktor ya. Di kontraktor saya harus cari partner, mitra, dinas, kepala daerah dan lain-lain. Saya harus mencari informasi keluar. Sehingga saya tergantung kepada pihak lain. Tapi kalau di developer ini, saya mencari lahan sendiri, membangun sendiri, modal sendiri, memasarkan sendiri. Nah itu jadi ada kepuasan tersendiri di situ. Sehingga saya tidak tergantung pada pihak-pihak lain. Gitu. Nah. Kunci suksesnya sebenarnya apa Kak? Sukses itu kan relatif. Kalau dihitung dari materi, orang tidak akan pernah merasa sukses. Sebenarnya sukses itu tidak perlu, yang penting adalah bermanfaat bagi banyak orang. Percuma sukses, banyak harta, banyak kekayaan, tapi tidak berguna untuk orang lain. Apa artinya hidup? Hidup itu akan berarti kalau kita bermanfaat untuk orang lain. Nah itu, jadi saya tidak akan pernah berhenti bekerja, tidak akan pernah berhenti berusaha, sampai kapanpun, sampai saya tidak dibutuhkan lagi oleh orang lain. Pernah terpuruk seperti itu setelah 24 tahun? Namanya usaha itu pasti naik turun. Masalah itu selalu ada. Tapi dengan berjalannya waktu, kita itu terlatih menghadapi
masalah-masalah yang kita hadapi. Masalah itu tidak selalu datangnya dari dalam, dari luar, semua masalah ada. Jadi selama kita masih hidup, masalah itu pasti ada. Nah, bicara tentang terpuruk, pasti orang pernah merasa kehabisan, kerugian. Di bidang usaha kan biasa, rugi, untung itu sudah biasa. Saya pernah ngalamin keputusasaan juga, sudah pernah rasanya ingin berhenti dari pekerjaan, tapi alhamdulillah istri saya, anak-anak saya mendorong saya, keluarga saya mendorong saya tetap untuk terus. Malah saya dulu pengen daripada pusing terlalu banyak urusan gini, pulang kampung saya piara itik selesai gitu. Nah, tapi alhamdulillah istri saya menguatkan lagi kita untuk berjuang kembali sampai saya alhamdulillah tegar kembali. Tapi yang namanya masalah tetap selalu ada. Saat ini kan sudah banyak sekali ya Kak ya, orang-orang yang juga akhirnya membuka katakanlah developer, kemudian juga bergerak di bidang yang sama. Apakah ada rasa wah sekarang tersaingi, ini tersaingi ya, begitu, betul. banyak sekali pilihan-pilihan bagi masyarakat? Ya, jadi begini, bisnis developer ini baru 2 tahun belakangan ini yang sangat berkembang dengan adanya program 1 juta rumah dari Presiden Jokowi kemarin. Nah, saya 3 tahun yang lalu sudah putar haluan masuk ke bidang ini. Pada saat saya mulai itu masih sedikit developer yang berkembang, khususnya di rumah-rumah subsidi ini. Dan tahun ini sangat banyak sekali developer, malah developer besar sekelas yang sudah nasional sekarang bergerak juga di bidang perumahan subsidi ini. Sebenarnya saya kurang sependapat dengan itu. Harusnya mereka tetaplah di segmen mereka, jangan mengganggu segmen yang bawah ini gitu. Tapi itu hak, kita tidak bisa melarangnya. Nah, tapi sekarang ini kita akhirnya akan berjuang dengan kelebihan-kelebihan kita. Contoh saja, ini rumah-rumah yang kita bangun ini, saya beri tanah lebih. Misalnya orang di 72, saya di 88. Malah yang pertama kali saya bangun itu, yang ini tahap 1 ini, luas tanahnya 104 gitu. Terus lagi kalau orang kasih sumur, saya kasih sumur gali, saya kasih sumur bor. Tiap rumah kalau dilihat itu ada sumur bor masing-masing. Nah itu ada kelebihan. Terus lagi luas bangunan, kalau orang 6x6, saya lebih dari itu, 6x6,5. Jadi kita harus berinovasi bagaimana menarik bagi konsumen itu sehingga perumahan kita lebih laku dari orang lain. Jadi itu salah satu kuncinya untuk bisa bertahan. Ya betul. Kalau kita sama dengan orang lain tidak ada kelebihan, bagaimana konsumen mau beli dengan kita? Nah, tapi kalau kita ada lebihnya, dilihat orang, dengan sendirinya konsumen akan datang mereka yang akan mencari kita. Kalau menurut Kakak nama baik itu penting nggak? Seberapa pentingnya nama baik? Sangat penting. Nah itu nama yang paling utama gitu. Nama besar keluarga? Nama besar keluarga itu hanya mendukung saja. Jadi yang penting ada nama baik. Kalau nama baik kita sudah rusak, siapa yang mau percaya dengan kita? Nah itu, sehingga nama baik itulah yang harus kita selalu jaga, jangan sampai rusak gitu. Nah, kalau nama baik itu sudah rusak, kalau ibarat pepatah orang Palembang itu patah anak kunci. Kalau sudah patah anak kunci, tidak bisa masuk lagi. Pernah tertarik untuk ikut ke dunia politik? Saya, alhamdulillah, keluarga saya keluarga politik. Dari orang tua saya, adik saya, kakak saya, ada 3, malah adik saya itu yang jadi anggota legislatif. Bapak saya dulu juga anggota legislatif, tapi saya pribadi saya tidak. Nah, dalam hal menjaga nama baik tadi, prinsipnya adalah keikhlasan membantu orang banyak. Nah itu, jadi kalau kita ikhlas membantu orang, insya Allah orang juga akan membantu kita dan menganggap kita orang baik, seperti itu. Jadi belum terpikir tapi belum tahu nanti? Tidak. Baik. Ya. Untuk saat ini saya jawab fokus. Tidak. Fokus dulu untuk membantu masyarakat banyak. Baik, tidak saat ini tapi belum tahu nanti. Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali, nanti masih akan kita ngobrol-ngobrol lagi bersama narasumber kami kali ini, yakni Kaisar Sarofi. Untuk tetap bersama kami dalam Bukan Basa Basi. Ayo Kak, kita jalan.
Kak Kaisar, sebenarnya perumahan seperti apa sih yang dibutuhkan masyarakat saat ini? Kalau ditanya tentang perumahan seperti apa yang dibutuhkan, sebenarnya adalah awalnya ini dulu adalah adanya kebutuhan rumah bagi masyarakat, di mana ada backlog 11 juta untuk Indonesia. Sehingga kita harus menyesuaikan kebutuhan itu. Dan 90% masyarakat yang belum punya rumah itu adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, untuk itulah rumah sekarang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah rumah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu rumah yang sekarang dikenal dengan rumah subsidi. Rumah subsidi itu apa sih? Rumah subsidi itu ada aturannya dari pemerintah. Pertama, mengenai harga sudah ditentukan, per tahun dia ada kenaikan. Kemudian luas tanah minimalnya ada juga, luas bangunan minimalnya ada juga. Ini adalah contoh rumah subsidi yang kita sudah bangun dengan luas tanah yang kebetulan di tahap 1 dulu kami bangun itu luas tanahnya 104 meter persegi. Kalau yang sekarang ini 88 dengan lebar 8 meter dan panjangnya 11 meter. Nah, rumah ini bahan baku utamanya pertama dinding itu batako. Itu besinya besi 10, kemudian lagi diplester luar dalam, dicat, di plafon dan di keramik. Atapnya pakai atap genteng metal. Nah, di sini dengan harga 140 juta ini sangat terjangkau. Untuk tahun 2019 ini masih 140 juta. Sangat terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, masyarakat berpenghasilan rendah itu adalah masyarakat yang pendapatan pokoknya itu tidak lebih dari 4 juta atau gaji pokoknya tidak lebih dari 4 juta. Ini juga yang menarik bahwa memang rumah itu boleh harganya murah tapi kualitasnya juga harus tetap diperhitungkan seperti itu ya, Kak ya. Kalau jargonnya adalah rumah murah bukan berarti murahan. Betul, saya sepakat. Nah, inilah rumah murah tapi tidak murahan. Mungkin dari depan tadi sudah kita lihat ininya posisinya seperti apa, dan rumah ini dari atas kita plafon, ya kan, di bawah kita keramik. Kusen kayunya ini pakai kayu kelas 3. Kalau pakai kayu kelas 2 harganya sudah tidak masuk lagi. Ini pintunya pintu panel untuk bagian depan, ini pintu kayu. Nah, kemudian ada 2 kamar, ada fasilitas kamarnya ada 2, kamar utama dan ini kamar tambahan mungkin untuk kamar anak. Dengan luas ruang tamu yang selebar ini sudah sangat luas buat rumah seperti ini. Ditambah di sini ada ini ruang tidur, ini bisa jadi ruang makan. Dengan kamar mandi kita lihat di sini di keramik ada baknya, paper, dan di plafon juga. Nah, ini sebenarnya sudah hampir sama dengan rumah komersil. Di samping itu, rumah ini karena belum adanya jaringan PDAM yang memadai, di sini kami siapkan satu rumah satu sumur bor. Satu rumah satu sumur bor dengan kedalaman 21 meter dan sudah dibuktikan selama musim kemarau tadi itu masih keluar airnya. Nah, alhamdulillah airnya bersih, kemudian lagi tidak kekurangan debit airnya. Halaman belakang masih luas. Halaman belakang ini masih 2,5 meter lagi. Ya. Nah, ini bisa difungsikan sebagai dapur. Septic tanknya juga tersendiri khusus. Septic tank. Jadi di belakang tidak ada sumur. Tidak ada sumur. Sumurnya di depan, bagian depan, jadi jauh dari septic tank. Karena kalau sumur dekat septic tank, itu akan ada kuman yang masuk ke dalam sumur. Nah, kita bikin rumah murah, tapi tidak murahan. Nah, inilah contohnya. Dan mudah-mudahan konsumen yang membeli di perumahan kita ini puas gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada komplain satupun dari pihak konsumen kita. Gitu ya. Jadi dari yang sudah terbangun 300 rumah ini, alhamdulillah semuanya puas dengan rumah yang ada ini dan sesuai dengan harga yang mereka beli. Jadi di perumahan ini sudah saya siapkan juga satu lokasi nanti yang namanya perumahan pasti perlu pasar. Betul. Pasti perlu pasar. Nah, nanti sudah siapkan ada 30 kios untuk sebagai menampung pedagang-pedagang nantinya untuk
berjualan di sekitar perumahan ini. Nah, Sebenarnya kalau menurut kakak, fasilitas umum yang harus dimiliki itu sebuah perumahan ini yang mutlak wajib harus segera difasilitasi itu apa? pertama adalah rumah ibadah. Nah, rumah ibadah ini bagaimana orang mau beribadah kalau tidak ada masjid ataupun langgar. Alhamdulillah perumahan kita sebelum bangun rumah saya sudah bangun masjid duluan. Kedua, fasilitas jalan, fasilitas penerangan, fasilitas air. Untuk air tadi sendiri saya bilang satu rumah satu sumur bor yang alhamdulillah tidak ada kekurangan debit airnya. Yang ketiga, jalan kita sudah siapkan semua. Namun demikian untuk jalan ini kami sangat masih berharap kepada Pemda untuk membangunnya. Karena untuk khusus rumah subsidi itu tanggung jawabnya ada di pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun Kementerian PU. Nah, kami sudah mengusulkan ini ke Kementerian PU, ke provinsi dan kabupaten sudah kami usulkan semua. Mudah-mudahan dalam waktu dekat perumahan kita akan mendapat bantuan untuk cor beton jalannya. Nah itu. Dan ada lagi nih, rumah kita ini tidak ada menyatu dengan satu dengan yang lainnya. Engkel. Kalau bahasa dalam perumahan itu engkel. Satu-satu rumahnya. Jadi jarak antara rumah ini 1,5 meter. 1,5 meter. Jadi kalau ada tamu misalnya dari depan mau ke belakang kan sungkan lewat ruang tamu, bisa lewat samping. Nah gitu. Nah jadi kita tidak ada hambatan dengan itu ya, alhamdulillah lah perumahan ini menurut saya bukan karena saya yang membangunnya, tapi secara tata letak, bangunan, site plan itu sudah sangat baik sekali gitu. Ya, ini menarik sekali pemirsa, masih akan kita bahas seperti apa sih sebenarnya prospek dari perumahan saat ini. Untuk itu tetaplah bersama kami kali ini dalam Bukan Basa-Basi. Jadi prospeknya gimana ini ya Kak, kalau developer? Ya sih banyak, tapi nanti aja lah kita sambil makan aja enak sambil ngejelasinnya ya. Ya lebih santai begitu ya. Iya. Wah, sudah siap ini kayaknya. Prospeknya gimana Kak? Prospek itu tidak akan pernah kurang, apalagi dengan backlog 11 juta rumah untuk seluruh Indonesia ini. Artinya peluang itu sangat besar. Yang jadi masalah sekarang hanya karena kuota. Ya insya Allah dalam beberapa bulan ke depan kuota ini sudah turun. Hanya saja beberapa kawan-kawan itu yang tidak bisa berjalan karena keuangannya sudah habis, sementara menunggu kuota tidak turun-turun. Nah untuk itulah kita harus mencari akal. Kalau saya sekarang yang saya kejar adalah penjualan secara cash atau cash bertahap atau dengan pengajuan lainnya. Nah itu. Jadi banyak cara kita mengatasi hal ini, terutama dengan penjualan cash supaya orang tertarik untuk membeli cash itu seperti apa? Ya kasih apa dong yang lebih buat mereka? Contohnya diskon, hadiah, fasilitas seperti itu. Alhamdulillah tempat kita walaupun kuotanya tidak ada sekarang, tapi perumahan kita tetap banyak yang meminati membeli secara cash atau cash bertahap. Kemudian perhatian dari pemerintah itu seperti apa? Khususnya ini provinsi ya Kak ya? Sebenarnya di bidang properti itu memang agak independen, tapi tetap tergantung pada pemerintah, terutama tentang perizinan. Nah untuk rumah subsidi ini saya sudah berteriak berkali-kali kepada pemerintah agar supaya perizinan ini distandarkan seluruh Indonesia, karena ada beberapa daerah itu tidak standar. Terutama contoh ada perumahan-perumahan kita ini sekarang kan beda-beda perizinannya. Nah tuh. Tapi dengan pidato Pak Jokowi yang baru di Bogor beberapa hari yang lalu yang mengatakan bahwa IMB akan dihapuskan, kemudian lagi AMDAL akan dihapuskan, ini akan sangat memangkas biaya dan percepatan perizinan. Ada lagi hal yang kemarin sangat menarik dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Gubernur. Pak Gubernur itu kemarin mengatakan akan mengusulkan penghapusan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Kalau ini benar-benar terlaksana atau berjalan, maka saya kira jasa Pak Gubernur Haji Herman Deru akan sangat
bermanfaat bagi masyarakat banyak. Iya, jadi memang kehadiran pemerintah juga untuk mengembangkan pengembangan perumahan ini juga sangat berperan penting seperti itu ya, terutama di perizinan ya. Sangat berperan penting. Yang pertama adalah adanya subsidi itu, subsidi uang muka dan lain sebagainya, itu sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Yang kedua, subsidi bagi perumahannya sendiri seperti sarana prasarana jalan, terus saluran, listrik, air, kotak sampah dan lain-lain. Tapi sayang sekali sampai sekarang itu belum terrealisasi. Nah, kami sangat berharap agar bantuan pemerintah untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum ini dapat segera terwujud. Pribadi mimpi saya tetap bisa bermanfaat bagi banyak orang. Yang kedua, usaha kita tetap maju sehingga kalau mengalir rezeki semakin banyak orang lagi yang bisa kita bantu, khususnya untuk perumahan kita ini bisa berkembang lebih luas lagi sehingga lebih banyak lagi masyarakat berpenghasilan rendah yang bisa memiliki rumah subsidi di tempat kita ini. Nah, itu juga menjadi kendala juga ya saat ini, karena memang walaupun katakanlah rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tapi syaratnya itu juga terkadang masih cukup memberatkan masyarakat, apalagi yang sudah berhubungan dengan pihak ketiga, ya ini dalam hal ini bank, seperti itu. Itulah yang selalu saya gaung-gaungkan ke kementerian, ke kepala daerah, supaya mencari jalan, supaya mempermudah bagi masyarakat untuk membeli rumah ini. Sebab 50% dari masyarakat berpenghasilan rendah itu adalah orang-orang swasta, orang-orang yang pekerjaannya tidak tetap. Nah, sebenarnya pangsa pasar itu paling besar di sana. Nah, saya sudah mengusulkan kepada pemerintah supaya memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada seperti penjaminan dengan Askrindo, Jamkrindo, ada Jasindo, itu asuransi pemerintah yang bisa menjamin masyarakat berpenghasilan rendah ini yang tadinya non-bankable menjadi bankable. Sehingga bank bisa menerima dan resiko bank itu akan turun. Nah, kalau itu bisa diakomodir, maka saya pikir semua masyarakat ini bisa punya rumah. Berdasarkan pengalaman saya kemarin yang lebih kurang 45 rumah saya siapkan untuk pedagang kaki lima, satu pun tidak ada yang macet. Mereka kredit langsung dengan saya, malah termnya, waktu pelunasan mereka lebih cepat daripada program yang ada ini, 15 tahun. Mereka dengan 3 tahun sampai 5 tahun udah lunas. Asal kita memberi kepercayaan mereka untuk mencicil, kemudian percaya mereka mampu untuk membayarnya itu. Menjadi seorang katakanlah developer handal yang diperhitungkan tidak hanya di Kota Palembang tapi juga di Provinsi Sumatera Selatan, itu punya kunci sukses agar menjaga nama baik dan juga menjaga kredibilitas itu seperti apa? Ya. Yang pertama, saya ingin sekali mengajak adik-adik mahasiswa, kemudian lagi pelajar itu jangan selalu didoktrin untuk jadi pegawai, jadi karyawan. Kalau mereka berwira swasta, mereka menciptakan lapangan kerja sendiri, yang kemudian di bidang usaha ini sendiri memang sangat berat. Yang namanya hutan belantara itu memang kita harus selalu mencari jalan gitu. Yang namanya masalah itu pasti ada, tapi dengan semakin banyak belajar tentang masalah, maka kita akan sanggup menghadapi masalah-masalah itu. Itulah kiat-kiat kita, di samping memang nama baik itu yang paling utama. Kalau nama baik kita sudah rusak, bagaimana orang akan percaya terhadap kita. Baik, terima kasih sekali Kak Kaisar sudah berbagi bersama kami kali ini dalam Bukan Basa-Basi. Ini saya Wimaya Surusa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Bukan Basa-Basi episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.